Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Pemirsa KM5 Channel dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Wahyuni dalam kajian Sahira, yang tentunya saat ini saya akan menyajikan tentang hikayah ulama Nahdlatul Ulama saat mencari ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Kana li Syekh Kiai Abdul Karim Lirboyo saubun wahidun waqta talabil ilm fi Bangkalan. Fa idza husila dzalika as-saub wa warida lisyamsi intadara al-jafafa mustan'iqan bin nahari ay makisan fihi wa yastahilu wa huwa bihafdi mandumati Alfiya ibni Malik. Jadi kiai-kiai terdahulu itu kalau sudah mondok atau mencari ilmu gitu ya, beliau ini sangat menjaga waktu gitu. Seperti yang dikisahkan kepada yang dikisahkan tentang Kiai Abdul Karim saat beliau itu mondok di Bangkalan. Jadi pondok Bangkalan itu adalah senternya para ulama Nahdlatul Ulama ya. Jadi ulamanya itu dicetak di sana itu sangat banyak sekali. Tetapi ternyata Syekhona Khalil itu mondok pertama kali adalah di Cangaan Bangil gitu kan. Nah, kembali lagi bahwa Kiai Abdul Karim itu saat mondok di Bangkalan, beliau itu hanya membawa satu baju saja. Itu bajunya yang satu ya. Kemudian begitu beliau itu kalau mencuci baju itu di sungai sambil kemudian berendam. Nah, bajunya dijemur, kemudian beliau ini berendamnya sambil menghafalkan Alfiya gitu. Seandainya kalau santri sekarang seperti itu kayak apa ya gitu. Artinya jika menemukan hal yang seperti itu seperti apa gitu loh. Nah, dengan perkembangan tentunya model tirakat santri dulu dengan santri sekarang itu ya jelas berbeda. Kalau santri dulu cara menjaga waktu demikian ketatnya, dirinya sendiri itu harus dididik militer karena kesadaran dirinya sendiri. Tetapi kalau sekarang kan semuanya sudah diatur melalui jam kegiatan. Nah, menurut saya bahwa jam kegiatan itulah yang tidak boleh diowai oleh santri. Kalau waktunya tidur ya tidur, tidak boleh ngerumpi, karena itu akan mempengaruhi pada kegiatan selanjutnya. Nah, kalau waktunya tidur kemudian tidak tidur, santri ini akan bisa jadi pada waktu dia belajar di subuhnya, dia akan kehilangan gitu ya, kehilangan keterangan dari guru karena rasa ngantuk dan sebagainya. Itu. Karena dulu dengan sekarang tentu saja pesantren itu ada yang berbeda, meskipun semuanya adalah dalam naungan Nahdlatul Ulama misalnya. Tetapi cara mengemasnya pondok pesantren mengalami sedikit perbedaan. Santri dulu dengan santri sekarang itu tidak sama cara menjaga waktunya. Lah ini kalau Kiai Abdul Karim ini sampai begitu hebatnya cara menjaga waktu hanya untuk menjemur baju saja, beliau menyempatkan untuk membaca Alfiya. Kalau santri sekarang menyempatkan waktu membaca kemudian menghafalkan itu dalam waktu yang bagaimana, biasanya hanya di takrurud durus itu saja gitu kan, karena ya masih ada sekolah, masih ada diniyah, masih ada sorogan dan sebagainya. Jadi yang terpenting adalah bagi santri sekarang itu harus tepat waktu sesuai dengan jadwal yang ada dalam pondok pesantren. 24 jam pesantren itu sudah mengatur para santrinya untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang positif, meskipun itu adalah tidur gitu. Jadi tidurnya sudah diatur mulai jam sekian sampai jam sekian. Jam sekian bangun lagi melakukan kegiatan sampai jam sekian. Bahkan makan juga diatur. Jam sekian makan sampai jam sekian. Kalau mereka sudah nggak bisa menempatkan waktunya dengan baik, kegiatan yang lain pasti akan mengalami keteteran. Gitu. Kemudian juga ada lagi hikayat yang sangat luar biasa dari Syekh Syekh Zainuddin Mojosari. Jadi Mbah Zainuddin Mojosari itu adalah juga salah satu guru dari muassis Nahdlatul Ulama. Jadi Mbah Wahab itu juga pernah nyantri di Mojosari Nganjuk. Kemudian Mbah Hasim juga pernah nyantri di Mbah Zainuddin Mojosari Nganjuk. Lah Mbah Wahab itu saat nyantri di Mbah Zainuddin, dia melakukan permainan kuda-kudaan dengan para santri.
Akhirnya Mbah Wahab ini dibikin oleh santri-santri yang senior. Ayo kamu yang jadi kuda, aku yang menungganginya gitu. Wah, akhirnya Mbah Wahab itu sejak kecil sudah sangat cerdas sekali ya, meskipun hanya sebuah permainan. Akhirnya kemudian Mbah Wahab itu menjadi kuda, maksudnya kuda-kudaan gitu ya. Mbah Wahab ini yang menjadi kudanya dan santri senior itu menjadi penunggangnya gitu. Bermainnya itu di depan musola gitu. Akhirnya Mbah Wahab itu kayak selayaknya kuda, beliau ini berlari sampai di depan pengimaman. Tepat di depan pengimaman itu Mbah Wahab itu sampai mohon maaf ya, sampai qadil hajat itu ya, sampai buang air besar. Itu di sana. Akhirnya Mbah Zainuddin itu kemudian bertanya kepada santri, siapa ini yang sudah buang air besar di depan pengimaman? Nah, Mbah Wahab kemudian diam saja, tapi teman-teman yang lain itu sudah mengatakan bahwa itu adalah lakunya ya, yang dilakukan oleh Mbah Wahab Hasbullah gitu. Lah kemudian Mbah Wahab ditanya, apa betul kamu yang melakukan ini? Loh kan saya ini jadi kuda Kiai, tidak jadi manusia, ya enggak saya yang harus menyucikan gitu. Jadi cara berpikirnya Mbah Wahab secara politis itu sudah ada sejak beliau masih kecil, terutama ketika nyantri ke Bangkalan. Jadi ketika nyantri ke Bangkalan ini Mbah Wahab itu ditakzir oleh Syekhona Khalil di kandang ayam. Ternyata begitu ditakzir dan dimasukkan ke kandang ayam itu mulai pagi, Mbah Khalil ini kemudian lupa sampai tengah malam. Karena lupa, Mbah Wahab ini ya nggak makan, nggak minum. Padahal beliau ini masih dalam usia yang cukup belia lah. Nah, akhirnya tengah malam itu keluruk. Keluruk sampai kemudian Mbah Khalil ini terbangun dari tidurnya. Oh iya, aku mang nakzir arek di kandang kandang ayam gitu. Kemudian Mbah Khalil itu mendoakan, engkau kelurukmu dirungokno wong sak donya. Nah, itu kan akhirnya terbukti bahwa ide-ide beliau itu juga didengarkan oleh orang sedunia gitu ya. Nah, ini Mbah Zainuddin Mojosari, hukiya anna Syekh Kiai Zainuddin Mojosari minat tullabi al-muti'ina lisyekh. Fa'amarahu syekhuhu Kiai Soleh Langitan data lailatin ayyam al-hidon. Fafa'ala ma amarahu min ghairi kasratis su'al famtala al-hidon hatta fadha ma'uhu walam yantahi anhu. Fastayqadha asy-syaikh li ajli sholatil lail fawajadahu mulaziman ala ma'il hidon wa in kana ma'uhu qad fadha. Faqala lahu syaikh ma ismuka? Qala lahu ismi Zainuddin. Qala innal ma'a qad fadha walakin kunta mulaziman ala malaihi. Qala lahu ya syaihi qad amartani an amla'a hadhil hidon walam ta'murni an antahiya ila fadhama'uha. Jadi Mbah Zainuddin ini disuruh pengasuhnya yaitu Mbah Soleh Langitan untuk mengisi air bak mandi. Kemudian perintahnya itu hanya isenono banyu iki, isenono jedeng iki yo. Gitu saja perintahnya itu. Akhirnya Mbah Zainuddin itu mengisi air bak mandi itu terus-terusan. Sampai kemudian tengah malam Mbah Soleh Langitan itu mengetahui, loh, banyunya kan wis amber. Kok saya diisi terus? Iya Kiai, karena Anda telah memberikan perintah kepada saya untuk ngisi air terus. Tidak ada perintah kalau sudah penuh berhenti. Jadi saya isi terus airnya. Nah, itu menggambarkan santri yang sangat taatnya luar biasa ya kepada guru. Jadi memang santri itu wajibnya ya taat guru gitu. Lah kalau sekarang ini cara tirakatnya atau cara taat kepada guru itu adalah melalui peraturan. Karena kiai-kiai pada saat ini itu sudah memberikan uswatun hasanah, teladan yang sangat luar biasa bagi kita. Kemudian apa yang harus diambil oleh santri saat ini? Ya sekarang nggak ada santri yang ngangsu jeding, itu nggak ada. Semuanya itu serba praktis ya. Semuanya itu tinggal kita bagaimana belajar itu aja. Jadi santri sekarang itu yang terpenting adalah patuh apa yang didahulukan oleh guru, kemudian kita mentaati peraturan yang ada di pondok pesantren gitu. Karena santri sekarang makan nggak ada yang masak, kemudian mau mandi juga nggak pakai
apa namanya menimba air dan sebagainya. Sekarang juga nggak ada santri yang mandi di kali ya, jarang-jarang sekali gitu. Kecuali kalau misalnya pondoknya lagi kehabisan air ya, ada yang mandi di sungai. Tapi saat ini sudah zamannya sudah sangat, saya pikir sudah sangat praktis sekali. Bahkan makan itu semuanya sudah kos, gitu. Air itu tinggal pencet sudah ada gitu kan. Jadi tirakat sekarang itu hanya mencari ilmu yang sebaik-baiknya, juga taat kepada guru dengan sebaik-baiknya. Itu yang terpenting bagi kita ya, semacam itu. Dan kemudian jangan kita merasa kalau sudah menjadi santri itu jangan kemudian merasa apa ya, tinggi hati. Itu jangan, saat mencari ilmu itu jangan sampai kemudian merasa ada yang hatinya tinggi, karena ilmu itu seperti air. Kalau sudah tinggi maka ilmu itu tidak akan bisa sampai kepada orang tersebut. Tetapi kalau kita sudah merendahkan diri, ilmu itu akan gerojok kepada seseorang tersebut. Demikian, semoga bermanfaat untuk kita. Akhiron, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.